Pemirsa, aparatur sipil negara atau ASN kini boleh bekerja fleksibel dari mana saja. Pemerintah resmi memberlakukan pola kerja fleksibel bagi ASN maksimal 2 hari dalam seminggu. Dalam aturan baru yang ditetapkan Kementerian Pan-RB, ASN kini bisa bebas memilih tempat kerja alias bisa bekerja dari mana saja. Tapi tentu saja ada syaratnya, yaitu maksimal 2 kali dalam 1 pekan. Pola kerja secara fleksibel atau yang lebih dikenal dengan work from anywhere juga mengizinkan ASN menyesuaikan jam kerja dengan target kinerja. Artinya ASN boleh memilih jam kerja termasuk dengan sistem shift atau kerja dinamis. Nantinya fleksibilitas kerja ditetapkan oleh pimpinan instansi dan diserahkan kepada masing-masing unit sesuai dengan karakteristik tugas. Meski demikian, Kementerian Pan-RB menegaskan kerja fleksibel tidak bisa diterapkan ke semua instansi karena ada instansi tertentu yang tidak bisa menerapkan pola kerja secara fleksibel. Tentunya tidak akan sama ya semua KL karena karakteristiknya ada yang sifatnya kebijakan, kemudian ada yang sifatnya harus eksekusi, lapangan ya. Dan jenis-jenis pekerjaan pun di dalam fleksibilitas ini juga kita bedakan ya, tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan secara fleksibel. Contohnya yang melayani pelayanan langsung pada masyarakat. Pemirsa, orang tua murid calon siswa baru berunjuk rasa di depan SMA Negeri 3 Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Mereka memprotes seleksi penerimaan siswa baru yang dianggap tidak adil. Merasa kecewa anaknya tidak lolos seleksi penerimaan murid baru, ratusan warga desa Waluya, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi melakukan aksi demo di depan sekolah SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Dengan menggunakan mobil dan pengeras suara, orang tua murid meluapkan kekesalan kepada pihak sekolah. Kekecewaan orang tua murid memuncak lantaran batas domisili hanya berjarak 400 meter dari sekolah dan mereka menduga ada permainan dari pihak sekolah. Sekali lagi, dengan undang-undang. Sebelah kanan itu keterima, Pak. Jalur sebelah kanan itu keterima. Kenapa jalur dari sebelah kiri nggak keterima? Ini warga loh, jalur sebelah kiri. Jalur sebelah kanan itu keluar dari warga kami. Bisa keterima. Masa dari Anissa bisa keterima? Dari SGC bisa keterima? Logika loh, Pak. Itu jaraknya lebih dari 1 kilo ya, Pak? Lebih, Pak. Itu anak bisa naik angkot, sementara kami bisa jalan kaki. Udah online, verifikasi, titik koordinat. Untuk apa online? Online juga, pemberkasan juga, dicek titik koordinat juga, keaslian data juga. Buat apa? Kita mah nggak mungkin, Pak, ngebohongin data ya. Para orang tua murid berharap agar sistem seleksi penerimaan murid baru segera diperbaiki agar warga yang rumahnya berada di lingkungan sekolah bisa merasakan pendidikan gratis di sekolah negeri. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari pemeriksaan awal, pelaku diketahui juga telah membunuh 2 orang yang hilang beberapa tahun lalu. Tak butuh waktu lama, Suwandi, 25 tahun, pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap Septia Adinda, wanita 25 tahun, berhasil ditangkap polisi. Selain membunuh dan memutilasi Septia Adinda, pelaku diduga juga telah membunuh 2 orang lainnya, yakni Ade dan Cika, yang hilang beberapa tahun lalu. Polisi pun membongkar sumur tua yang ada di dapur rumah pelaku untuk mengetahui keberadaan kedua korban. Pada hari ini kita berhasil mengamankan 2 kasus yang dilakukan oleh 1 pelaku dengan jumlah korban sebanyak 3. Sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan penemuan potongan kepala, tangan, dan kaki di aliran sungai Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ketiga potongan tubuh ditemukan tak jauh dari lokasi temuan tubuh korban. Belakangan diketahui korban merupakan Septia Adinda yang dilaporkan hilang 4 hari. Jasad korban dikenali dari cincin plastik di jari manisnya yang dirajut khusus oleh teman korban yang selalu dipakai sehari-hari. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang wanita janda anak 3 ditangkap karena melakukan penipuan dengan modus jual beli bayi. Pelaku menawarkan korban mengadopsi bayi melalui media sosial dengan biaya 5 juta rupiah. Dengan tangan terborgol, pelaku berinisial AU yang merupakan janda anak 3 ini digelandang ke ruang tahanan Polsek Palmera, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap usai melakukan tindak pidana penipuan dengan modus jual beli bayi. Pelaku ditangkap di salah satu rumah sakit saat akan bertransaksi dengan korban. Menurut polisi, awalnya pelaku menawarkan korban untuk mengadopsi bayi melalui media sosial dengan biaya 5 juta rupiah. Pelaku sudah melakukan penipuan adopsi bayi fiktif tersebut ke 5 korban lainnya dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk pelaku ini menawarkan bayinya, adopsi bayi ini yang pertama dari mulut ke mulut, kemudian untuk yang kedua yaitu si salah satu korban ini buat status di salah satu medsos. Kemudian oleh si pelaku ini di japri yang bersangkutan menanyakan apakah masih mencari bayi. Nah, kemudian setelah itu bertukar nomor WhatsApp hingga janjian bertemu di rumah sakit tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, harga ayam anjlok di tingkat peternak. Pemerintah pun menaikkan harga pokok produksi ayam hidup jadi Rp18.000 per kilogramnya. Lalu apa dampaknya bagi harga ayam di pasaran? Ada Syahreza Zanski di Pasar Johar, Jakarta Pusat. Silakan Reza. Pemirsa, betul sekali bahwa pemerintah baru saja melakukan perubahan harga pokok produksi untuk ayam hidup menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Dan ini menarik karena setiap pasar ini sudah mengalami perubahan harga, salah satunya adalah Pasar Johar baru yang rencananya perubahan akan dilakukan pada malam nanti. Namun terlepas dari itu, saya ingin menunjukkan harga per hari ini terkini, bahwasanya ada beberapa varian untuk ayam negeri yang dijual. Untuk yang kecil ini senilai Rp28.000 per ekornya, lalu untuk yang sedang senilai Rp35.000 per ekornya, dan untuk ayam besar ini mencapai Rp40.000 hingga Rp50.000 per ekornya. Namun ini naiknya akan secara perlahan, diungkap oleh para pedagang agar para pembeli ini tidak shock ataupun kaget dengan melonjaknya ayam yang tiba-tiba imbas daripada perubahan harga pokok produksi ayam tentunya. Namun terlepas dari itu, bahwasanya para pembeli dan juga pedagang kompak agar pemerintah bisa menyesuaikan harga ayam secara stabil ataupun turun seperti semula tentunya. Kembali ke Anda. Baik pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Hasil uji Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan ayam goreng dan kremesan di rumah makan Ayam Goreng Widuran Solo, Jawa Tengah mengandung unsur babi. Tidak hanya kremesan, ternyata berdasarkan hasil uji laboratorium, ayam gorengnya juga mengandung unsur babi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH menyatakan bahwa produk makanan dari rumah makan Ayam Goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah terdeteksi mengandung unsur babi. Tidak hanya kremesan, berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan BPJPH, ayam gorengnya juga mengandung unsur babi. Namun dirinya menegaskan, berdasarkan pengujian yang dilakukan BPJPH, sampel yang diuji tetap terdeteksi positif mengandung babi. Kepala BPJPH Haikal Hasan menyebut hasil kremes dan ayam gorengnya mengandung babi. Hasil uji yang dilakukan di lab milik BPJPH juga sudah dikonfirmasi ke pengusaha. Sebelumnya BPJPH melakukan pengujian terhadap 7 sampel dari restoran Ayam Widuran yang mencakup ayam, kremesan, bumbu kecap, sambal, hingga minyak yang digunakan untuk memasak. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ditutup selama 1 bulan karena kasus kremesan ayam non-halal, rumah makan Ayam Goreng Widuran di Solo kini dibuka kembali. Namun rumah makan legendaris tersebut kini mencantumkan tulisan non-halal di spanduknya. Pelanggan pun mulai berdatangan, ada yang dibawa pulang hingga makan di tempat. Sebelumnya warung Ayam Widuran ini ditutup karena menjual kremesan mengandung babi, namun tidak mencantumkan logo non-halal. Temuan tersebut membuat heboh lantaran banyak konsumen muslim yang selama ini membeli ayam goreng tersebut.